Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu kedua bulan yang ke-11 ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Bapa kita. Dan saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu Bapa, atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, kami ada sampai hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus supaya kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan bawakan firman yang terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 4-5, ayat 7, ayat 10-11 yang berbunyi demikian. Mereka berkata kepadanya, Guru, wanita ini telah tertangkap basah ketika sedang berbuat zina, dan di dalam Taurat Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam, lalu engkau hendak mengatakan apa? Ayat 7. Dan ketika mereka terus menanyai dia sambil berdiri tegak, dan dia berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Dan sambil membungkuk lagi ke bawah, dia menulis di tanah, dan setelah mendengarkan dan tertemplaklah oleh hati nuraninya, mereka keluar seorang demi seorang, mulai dari mereka yang tua-tua sampai mereka yang terakhir. Dan Yesus ditinggalkan sendirian, juga wanita itu yang sedang berdiri di tengah-tengah. Dan sambil berdiri tegak, dan setelah melihat tidak ada seorang pun selain wanita itu, dia berkata kepadanya, Hai wanita, di manakah mereka orang-orang yang mendakwamu itu? Tidak adakah yang menghukum engkau? Dan dia berkata, tidak seorang pun Tuhan. Dan Yesus berkata kepadanya, Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berdosa lagi. Kalau kita simak di sini, bagaimana situasi yang sangat mencekam yang dihadapi oleh seorang wanita yang sedang kedapatan berbuat zina. Betul-betul dia tidak ada harapan lagi untuk hidup karena sebentar lagi aku pasti mati dirajam pakai batu. Tetapi untunglah ada Tuhan Yesus di sana dan orang-orang ahli Taurat tadi yang mengerti firman mendakwa perempuan ini harus dirajam pakai batu sesuai dengan Taurat Musa. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jika ada di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan dia yang pertama kali melempar perempuan ini. Mereka semua pergi karena mereka punya dosa. Hari ini saya berikan tema dari firman yang sudah kita baca. Kasih Yesus sempurna buatmu. Sekali lagi, kasih Yesus sempurna buatmu. Jadi kita lihat di sini, apa saja kasih Yesus itu yang dia berikan kepada kita. Pertama-tama, dia menerima kita apa adanya dan mengampuni dosa kita. Sekali lagi, dia menerima kita apa adanya dan mengampuni dosa kita seperti perempuan tadi. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa melempar perempuan itu karena dia nggak berdosa. Tetapi dia tidak lakukan. Dia menerima keberadaan perempuan itu apa adanya dan mengampuninya. Harusnya inilah yang perlu kita sadari ketika kita datang kepada Tuhan Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dia bisa ubah putih menjadi salju. Jadi engkau harus merasakan kasih daripada Yesus itu sempurna mengampuni dosamu. Yang kedua, bahwa kasih Yesus itu tidak membeda-bedakan orang. Dalam Yohanes 4 ayat 7-9, bagaimana seorang perempuan Samaria, Tuhan Yesus meminta air kepadanya. Dia berkata, masakan engkau orang Yahudi minta air kepada orang Samaria? Karena orang Yahudi tidak mau berkomunikasi dengan orang Samaria. Jadi apa yang perlu kita pelajari kasih Yesus, dia tidak membeda-bedakan orang. Tingkat ekonomi, pendidikan, kekayaan, kemiskinan, dia tidak beda-bedakan orang. Dia terima orang, betul-betul mengasihi semua orang karena dia kasihnya sempurna.
Yang ketiga, Yesua itu punya belas kasihan. Apapun kesulitanmu, dia berbelas kasihan kepadamu dalam Lukas pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Seorang janda di Nain itu dia memiliki seorang anak laki-laki satu-satunya sudah mau dibawa ke kubur. Tuhan Yesus melihat itu, dia punya belas kasihan, berhenti. Maka dia berkata kepada orang yang sudah dalam peti itu, hidup lagi, dan anak itu hidup lagi. Penuh belas kasihan Tuhan Yesus itu. Jadi apapun kesulitanmu, mungkin engkau sedang menuju kepada orang katakan kegagalan, kehancuran, gak ada lagi harapan bagimu, sudah mati seperti anak janda tadi. Tapi Tuhan Yesus bisa menghidupkan engkau kembali karena Dia penuh belas kasihan kepadamu. Jangan ragukan, apapun kesulitanmu, apapun pergumulanmu, engkau tidak perlu melihat manusia, tapi engkau lihat bahwa ada Yesua HaMasiah yang penuh belas kasihan, yang ingin menolongmu setiap saat. Yang berikutnya, apalagi yang kasih daripada Yesus yang sempurna buat kita, Dia memberi makan orang yang sedang lapar. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-11, bagaimana orang-orang mengikuti Dia banyak, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus beri mereka makan. Murid-muridnya berkata, dari mana kita mendapatkan roti sebanyak ini? Apa yang ada pada kamu? 5 roti dan 2 ikan. Jadi Tuhan Yesus berkati itu 5 roti dan 2 ikan, sehingga orang yang makan itu 5.000 orang, laki-laki saja, belum termasuk perempuan, anak-anak. Kita lihat di sini, di saat engkau hanya memiliki berkat yang sedikit itu Tuhan Yesus bisa ubah menjadi berkat yang besar, tetapi engkau serahkan itu semua kepada Dia. Karena Dia punya belas kasihan kepadamu, dari yang tidak punya menjadi punya. Yang berikutnya juga, apalagi yang Tuhan Yesus belas kasihannya kepada kita, yaitu Dia membasuh kaki murid-muridnya dalam Yohanes pasal 13 ayat 4-5, ayat 13-14. Bagaimana Dia seorang Tuhan, Dia Raja, Dia Juru Selamat di paling atas, tapi justru Dia membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang Yesus berikan kepada kita, yaitu kasih yang mau melayani kita. Sekalipun Dia maha tinggi, maha kuasa, tapi Dia memberikan contoh teladan kepada kita, yaitu mengasihi kita dengan tulus, melayani kita. Maka jangan takut kepada Dia, jangan gelisah dalam hidupmu. Kalau Yesus saja bisa membasuh kaki murid-muridnya, Dia juga bisa membasuh perjalanan hidupmu yang tidak baik menjadi benar, supaya engkau semakin berkenan kepada Dia. Yang berikutnya, apa bukti kasih Yesus? Bahwa Dia memberikan kepastian keselamatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dalam Lukas pasal 23 ayat 41-43, bagaimana seorang pada waktu Yesus disalib, di sampingnya kiri kanan ada yang disalib penjahat, tapi ada seorang sebelah kanan yang berkata, Yesus, nanti Tuhan, kalau engkau nanti sudah di surga, ingatlah aku. Maka Yesus katakan, hari ini engkau dan aku sama-sama di Firdaus. Jadi ada satu kepastian, ada kasih, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Dia putihkan seperti salju. Orang yang berdosa tadi sebelah kanan yang disalib bersama-sama dengan Dia, mengaku dosa, dan betul-betul dia sadar dia orang berdosa disalib, tapi dia mohon belas kasihan daripada Yesus. Saat itu juga dia dijamin keselamatannya. Jika engkau punya dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, engkau mengaku, pasti Tuhan Yesus hapus dosamu dan dijamin keselamatanmu. Dan yang terakhir, yaitu Dia memberkati orang-orang yang menyalibkan Dia. Dia memberkati, mengampuni. Dalam Lukas pasal yang ke
23 ayat 4, dia berkata pada saat di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan seluruh tubuh Yesus sudah rusak karena dicambuk dan dia udah dipaku tangannya, kakinya, kepalanya dikasih mahkota duri, dan dia memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi engkau lihat bagaimana kasih Yesus itu sempurna untuk menolong manusia. Tidak ada yang sesempurna kasih daripada Yesus. Maka tetaplah engkau pegang Tuhan Yesus itu. Tetaplah engkau belajar kepada Dia. Tetaplah engkau berlindung kepada Dia. Karena Dialah jaminan hidupmu, jaminan keselamatanmu, jaminan yang menopang hidupmu, jaminan yang menjaga hidupmu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dikuatkan, diteguhkan melalui firman-Mu. Karena kasih daripada Yesus Masiah sempurna buat kami, menolong kami, menyembuhkan kami, menjamin makan minum kami, bahkan keselamatan Engkau jamin bagi kami. Kami kagum, kami bangga punya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah ini hidup bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Teguhkan imannya supaya tetap melihat kasih Yesus sungguh sangat sempurna bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu, kuatkan, teguhkan dalam pelayanan. Berkati setiap anak-anak-Mu juga supaya tetap kuat dalam menghadapi tantangan rintangan. Dan kami percaya kasih Yesus tetap melingkupi kami semua. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.